Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman anak solih dan solihah pada hari ini? Semoga teman-teman semua selalu diberikan Allah kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah ini, semoga pembelajaran hari ini diberikan Allah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, bertemu lagi dengan Ustadz di pembelajaran tematis, di mana hari ini kita sudah memasuki tema 4 subtema 3, yaitu tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Apa itu tetangga? Nah, tetangga adalah orang yang bertempat tinggal di dekat rumah kita. Contohnya adalah rumahnya di seberang rumah kita, di kanan kiri rumah kita. Nah, itu merupakan tetangga kita. Setiap orang wajib menjadi tetangga yang baik. Contohnya adalah membantu tetangga jika tetangga itu mengalami kesulitan atau mengalami kesusahan. Kemudian juga tidak saling mencela antar sesama tetangga dan juga saling menghargai. Kemudian kita juga wajib bersyukur jika kita sudah mempunyai tetangga yang baik. Nah teman-teman, jika teman-teman itu berada di rumah, pasti teman-teman bermainnya dengan siapa? Yaitu dengan tetangga. Karena di sekolah pasti teman-teman bermainnya dengan teman sekolah. Maka saat di rumah, teman-teman akan bermain dengan tetangga sekitar. Nah jadi saat bermain kita mempunyai kewajiban teman-teman. Kewajiban saat bermain dengan tetangga itu apa saja? Yaitu yang pertama, berbicara dengan sopan, berbicara dengan lemah lembut dengan tetangga kita. Yang kedua adalah mengikuti aturan bermain. Yang ketiga, antri menunggu giliran. Ini jika pemainnya banyak, jadi harus bergantian. Jadi kita harus antri menunggu gilirannya. Kemudian yang keempat, merapikan alat bermain. Jika teman-teman itu bermain di rumah tetangga, maka teman-teman juga harus membantu merapikan alat bermain. Yang kelima adalah bermain jujur atau tidak curang. Nah, jadi teman-teman saat bermain kita tidak boleh curang. Dalam Islam juga kita diajarkan bermain itu dengan jujur. Ya, kita wajib dalam Islam itu berlaku jujur. Yang keenam adalah menasihati teman yang curang. Jika teman-teman melihat teman kita sedang curang dalam bermain, maka kita wajib menasihatinya. Dalam Islam juga kita harus saling menasihati sesama muslim. Ya. Nah, itu adalah contoh kewajiban saat bermain dengan tetangga. Kemudian yang selanjutnya adalah hak kita saat bermain dengan tetangga. Apa saja? Yang pertama adalah mendapatkan bantuan. Jika kita mengalami kesusahan dalam bermain, maka kita berhak nih dibantu oleh teman-teman kita. Yang kedua adalah mendapatkan kesempatan bermain. Nah, kan kita tadi sudah melaksanakan kewajiban bahwa kita harus antri dalam menunggu bermain. Nah, maka kita berhak untuk mendapatkan kesempatan dalam bermain. Yang ketiga adalah diperlakukan dengan adil. Tidak dibeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Semuanya berhak ikut bermain. Nah, itu adalah hak kita saat bermain dengan tetangga. Nah, selanjutnya adalah teman-teman, kita juga mempunyai kewajiban dan hak akan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Di lingkungan komplek, di lingkungan rumah. Nah, seperti itu. Jadi menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman harus dimulai dari lingkungan sekitar. Entah itu di halaman rumah kita, di jalan depan rumah kita, maupun di komplek rumah kita. Nah, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, yaitu tanggung jawab seluruh warga komplek. Nah, teman-teman, adapun kewajiban dan hak akan kebersihan lingkungan ialah kewajibannya menyapu pekarangan. Nah, menyapu pekarangan atau menyapu halaman rumah kita. Jika kita sudah melakukan kewajiban ini, maka kita berhak atau akan mendapatkan pekarangan kita akan menjadi bersih. Kemudian kewajiban kita yaitu juga membersihkan selokan. Jika di depan rumah kita selokan itu sudah tersumbat maupun sudah kotor, maka kita wajib untuk membersihkannya. Kemudian apa yang kita dapatkan setelah kita bersihkan? Maka kita akan menikmati selokan yang bersih dan lancar. Selanjutnya, kewajiban kita yaitu menanam pohon. Nah,
Jika kita menanam pohon, maka kita berhak mendapatkan udara yang segar karena banyak pohon yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Selanjutnya, kewajibannya itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan suatu kewajiban nih bagi setiap orang, membuang sampah itu pada tempatnya. Apa manfaatnya? Apa yang akan kita dapatkan jika kita melaksanakan kewajiban ini? Maka lingkungan kita akan bersih dan nyaman. Nah, teman-teman, selain kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita juga harus menjaga kerukunan dengan tetangga. Ya. Menjaga kerukunan dengan tetangga merupakan kewajiban setiap warga. Kerukunan dapat tercipta apabila masing-masing warga saling menghargai satu sama lain. Nah, di mana sesama warga tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling mengejek. Nah, walaupun ada perbedaan, misalnya perbedaan agama, perbedaan suku, nah itu kita harus saling menghargai. Maka jika kita sudah saling menghargai, maka kerukunan di komplek kita atau dengan tetangga kita maka akan tercipta. Nah, seperti itu teman-teman. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, "Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." Nah, Masya Allah teman-teman, di dalam Islam juga Allah menyerukan kepada umatnya, kepada kita, bahwa kita harus berbuat baik kepada orang lain. Dalam hal ini adalah dengan tetangga kita atau orang sekitar kita, entah itu keluarga, tetangga, dan teman-teman di sekolah kita. Nah, jadi teman-teman, ayat ini merupakan penutup dari pertemuan kita hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.